قال الإمام ابن عطاء الله السكندري في كتابه الحكم نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنه hikmah yang ke 178 وقال رضي الله عنه ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada mereka akan adab dengan meninggalkan permintaan. Karena bersandar dengan redha agihan yang ditetapkan dan menyibukkan berzikir kepada Allah berbanding meminta kepada Allah. Kata-kata hikmah ini merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis beliau bersabda dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin." Barang siapa yang menyibukkan dirinya berzikir mengingati aku dari meminta kepada aku berikan segala permintaannya seperti aku beri kepada orang-orang yang meminta. Kalau orang menyibukkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala permintaannya akan dipenuhi, segala doanya akan dikabulkan. Dalam berdoa, yang merupakan hakikat ibadah itu adalah doa, ada dua golongan orang berdoa. Ada orang berdoa fokus kepada doa, permintaan, lebih daripada fokus kepada yang diminta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika orang berdoa fokus pada permintaan, dia memaksa. Sebab yang diminta itu yang dia mahu, itu yang dia nak. Sehingga dalam dirinya, dalam hatinya, dalam fikirannya, aku nak ini. Ini orang berdoa, tapi dia fokus kepada doa. Matlamatnya apa yang dia mahu. Berbeza dengan orang berdoa, dia fokus kepada yang diminta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perbezaannya adalah bila orang berdoa meminta kepada Allah, fokusnya kepada Allah, maka dia lebih menampakkan hinanya di hadapan Allah. Dia lebih nampak untuk menyerahkannya kepada Allah. Dia lebih hormat kepada Allah berbandingkan dia hanya fokus kepada permintaannya. Kalau orang meminta, dia fokus kepada permintaannya, sehat. Ya Allah beri aku sehat, aku nak sehat. Yang ditekankan itu permintaannya. Sehingga bila tidak diberi atau ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya penilaian yang tidak elok kepada Allah. Apa kurangnya aku ini? Apa silapnya aku ini? Dia kononnya menyalahkan kepada diri sendiri walaupun tujuannya kenapa tak diberi. Ini perbezaan di dalam berdoa orang yang fokus kepada permintaan berbandingkan kepada orang yang fokus kepada Allah saat ia meminta kepadanya. Perbezaannya, kalau dia fokus kepada Allah, dia lebih ta'zim kepada Allah, dia pasrah kepada Allah, sebab dia yakin ini Allah yang diminta ini tak tahu apa saya punya keperluan. Berbandingkan kepada orang yang meminta fokus kepada permintaan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kita berdoa, ada dua keadaan juga bagi seorang yang berdoa. Yang pertama, orang berdoa hanya untuk menampakkan dirinya miskin kepada Allah. Dia tak peduli dikasih, tak dikasih, tak kisah. Yang penting dalam doanya, dia nak tunjuk kalau dia perlu kepada Allah. Dia miskin kepada Allah. Dia
menginginkan perhatian dari Allah, ingin dipandang oleh, ingin didengari suaranya, walaupun tidak diberi. Ada orang berdoa kepada Allah memang meminta untuk diberi. Jadi yang pertama, orang berdoa hanya untuk menunjukkan dirinya itu perlu, walaupun tak diberi. Yang kedua, orang yang meminta kepada Allah ingin diberi. Dua-dua keadaan ini berbeza penilaiannya bagi mereka yang ada dalam dua kelompok ini. Orang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui permintaannya. Maka seakan-akan ketika dia minta kepada Allah, kalau dia minta kepada Allah, melazimkan Allah kasih kepada dia, maka dalam hal ini dia seakan-akan menuduh Allah tak memberi apa yang diminta, sehingga ia mengingatkan Allah untuk memberi. Katanya dalam athar disebutkan, kalau orang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nawaitu di dalamnya, ini maknanya halus ya. Nawaitu di dalamnya itu apa? Katanya, kalau kamu minta kepada aku, yakni kepada Allah, apa yang memang sudah ditentukan menjadi hak kamu, dan kamu masih minta, maka kamu tuduh saya seakan-akan melambatkan pemberian sehingga kamu ingatkan saya untuk bagi kepada kamu. Tapi kalau kamu minta apa yang bukan menjadi hak kamu, dan kamu tahu itu bukan hak kamu, kamu minta kepada saya, berarti kamu puji saya dengan tidak betul, sebab kamu minta apa yang bukan menjadi hak kamu. Maka dalam hal ini mereka meninggalkan untuk meminta. Bukan karena tak perlu, bukan karena tak mahu, tapi takut kurang adab dengan Allah ketika meminta, seakan-akan Allah tak ingat, Allah tak tahu, atau Allah lambatkan pemberian kepada dia sehingga diingatkan kepada Allah, bagilah kepada aku. Oleh sebab itu mereka meninggalkan talab. Ini dimaksudkan rubbama dallahumul adabu ala tarkit talab. Ada kalanya Allah itu menunjukkan kepada mereka untuk tidak meminta karena khawatir tergelincir kepada sikap, yaitu menuduh Allah Subhanahu wa taala yang bukan-bukan, atau melambat-lambatkan pemberian sehingga takut tergelincir kepada seperti itu, dia tidak minta. Bukan tidak perlu kepada Allah, tapi takut tergelincir daripada kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak minta? I'timadan ala qismatihi, sebab dia bersandar kepada apa yang sudah diagihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita mahukan kan sudah dicatat, mau rezeki, mau ajal, mau kerja, mau nasib, semua kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun dia tidak minta kepada Allah, tetap perjalanan qada dan qadarnya Allah terhadap dia berjalan juga. Jadi permintaan itu untuk apa? Kalau apa yang akan diminta olehnya sudah dicatat. Orang minta sehat dalam keadaan dia sakit, dia sebelum sakit tuh kan sudah dicatat kalau dia sakit. Untuk dia sembuh atau tidak daripada sakit kan sudah dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta pasal apa? Terhadap sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhawatiran tidak sopan kepada Allah atas apa yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga dia mengingatkan kepada Allah, seakan-akan mengingatkan Allah untuk memberi apa yang dia minta, khawatir ia tidak sopan, maka dengan itu dia tidak meminta karena bergantung kepada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighalan bidzikrihi, karena dia menyibukkan diri daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada firman Allah dalam hadits qudsi tadi, siapa orang yang menyibukkan mengingati kepada aku penuhi permintaannya. Jadi maksudnya kalau kamu ingin dipenuhi permintaan, sibuklah zikir kepada aku. Maka dia juga minta, tapi dengan cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu, bagaimana kita memahami ud'uni astajib lakum?
Berdoa kepada aku kabulkan doa kamu. Untuk apa ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib yang Maha mengabulkan doa kalau tak ada orang yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada apa saya katakan di awal, meminta kepada Allah ada dua keadaan, ada untuk menunjukkan miskin dan perlu kepada Allah, ada yang hanya fokus kepada permintaan. Alangkah baiknya kalau seorang bila meminta kepada Allah, dua-dua ada dalam hatinya. Fokus kepada Allah yang Maha memberi dan fokus kepada permintaan yang diminta, supaya jangan sampai kedua. Kalau tak boleh melebihkan fokusnya kepada Allah, janganlah sampai fokus kepada Allah lebih rendah daripada fokus kepada permintaan. Walihada kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, fa du'ai wa ibtihali syahidun li bif tiqari fa lihada sirri ad'u fi yasari wa asari an abdun sara fakhri dhimna fagri wattirari. Doa saya, rayuan saya, permintaan saya hanya nak tunjuk saya ini miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memang perlu kepada Allah dalam keadaan susah dan juga dalam keadaan senang, bukan jam susah saja. Dalam keadaan senang pun saya ini perlu kepada Allah. Keperluan kepada Allah bukan terhad ketika susah, tapi keperluan kepada Allah justru ketika senang. Hada berkenaan dengan hikmah yang pertama pada kali ini. Nah, fil khabar dikatakan, innal abda la yad'u Allah wa huwa yuhibbuh. Ada kalanya orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah suka kepada orang itu. Maka dikatakan kepada malaikat, tunda pemberiannya, karena aku ingin dengar lebih kerap suara dia meminta. Sehingga ditunda pemberian supaya terus minta. Ada orang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu mereka kasih cepat, aku tak nak dengar suara orang itu, kasih cepat. La ilaha illallah. Walihada dikatakan innallaha yuhibbu al-mulhina fid du'a. Allah itu suka kepada orang yang berterusan meminta, berdoa kepada Allah. Dan saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu tentang kuasa doa. Kuasa doa ini boleh merubah hal yang mustahil jadi tidak mustahil dengan doa. Yang ini tidak boleh siapa-siapa boleh, la manusia wala malaikat wala jin. Tak boleh. Hanya satu saja yang boleh merubah hal yang mustahil, yaitu doa. Dalam hadis yang katakan ada pertembungan antara doa dengan qada dan qadarnya Allah, yakni dengan bala. Bala itu kalau turun akan ditolak dengan doa. Qada dan qadar pun boleh berubah dengan doa. Kekuatan doa super luar biasa. Apa buktinya doa itu boleh merubah hal yang mustahil? Nabi Zakaria itu istrinya mandul, Nabi Zakaria sudah tua, mustahil untuk melahirkan istrinya. Istrinya tak boleh melahirkan, tapi boleh melahirkan. Macam mana doa? Dengan demikian doa adalah mukhul ibadah, hakikat pada ibadah. Demikian untuk kali ini. So kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Waktu sudah berapa menit lagi masuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.